Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Azhara akan menjelaskan materi tentang kalimat. Berikut penjelasan materi-materi yang akan saya sampaikan. A. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan maupun tulisan. Kalimat juga merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan atau asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lain. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya ataupun tanda seru. Di dalamnya dapat disertakan tanda baca seperti koma, titik dua, pisah, dan spasi. Tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru pada wujud tulisan sepadan dengan intonasi akhir pada wujud lisan, sedangkan spasi mengikuti mereka melambangkan kesenyapan. B. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama subjek, kedua objek, ketiga predikat, keempat pelengkap dan komplement, dan yang terakhir keterangan. C. Pola kalimat dasar. Kalimat dasar ialah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti, belum mengalami perubahan. Kalimat dasar bukanlah nama jenis kalimat, melainkan acuan untuk membuat berbagai tipe kalimat. Kalimat dasar terdiri atas beberapa struktur kalimat yang dibentuk dengan 5 unsur kalimat, yaitu SPO, pelengkap, dan keterangan. Berikut singkatan yang digunakan. D. Jenis-jenis kalimat. Berdasarkan pengucapan, kalimat dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang A. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberikan bagaimana ucapan dari orang lain atau orang ketiga. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda titik dua dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Berikut contohnya. Yang B. Kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai dengan tanda petik dua dan sedang dirubah menjadi kalimat berita. Berikut contohnya, adik berkata bahwa sepeda itu harus segera dibawa ke bengkel. Berikut berdasarkan struktur gramatikal. Yang A. Kalimat tunggal. Kalimat yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Yang B. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara terjadi dari 2 kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk setara dikelompokkan menjadi 4 jenis sebagai berikut. Yang pertama, 2 kalimat tunggal atau lebih dapat dihubungkan oleh kata dan atau serta jika kalimat tunggal itu sejalan, dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara perjumlahan. Yang kedua, kalimat tunggal yang berbentuk kalimat setara itu dapat dihubungkan oleh kata tetapi jika kalimat itu menunjukkan pertentangan, dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara pertentangan. Ketiga, 2 kalimat tunggal atau lebih dapat dihubungkan oleh kata lalu dan kemudian jika kejadian yang dikemukakannya berurutan, dan hasilnya disebut kalimat majemuk perurutan. Yang keempat, dapat pula 2 kalimat tunggal atau lebih dihubungkan oleh kata atau jika kalimat itu menunjukkan pemilihan, dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara pemilihan. C. Kalimat majemuk setara rapatan, yaitu suatu bentuk yang merapatkan 2 atau lebih kalimat tunggal. Yang dirapatkan ialah unsur subjek atau unsur objek yang sama. D. Kalimat majemuk tidak setara. Kalimat majemuk tidak setara terdiri atas satu suku kalimat yang bebas atau klausa bebas dan satu suku kalimat atau lebih yang tidak bebas atau klausa terikat. Yang E. Kalimat majemuk tak setara berunsur sama kalimat majemuk tak setara dapat dirapatkan tandai kata unsur-unsur subjeknya yang sama. Yang F.
Kalimat majemuk campuran. Kalimat jenis ini terdiri atas kalimat majemuk tak setara atau bertingkat dan kalimat majemuk setara, atau terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk tak setara atau bertingkat. Jenis kalimat. Kalimat dibedakan atas 4 macam, yaitu pertama kalimat berita atau pertanyaan, yang kedua kalimat tanya, ketiga kalimat perintah, dan keempat kalimat seru. Kalimat berita adalah kalimat yang dipakai untuk menyatakan suatu berita. Ciri-ciri kalimat berita yaitu bersifat bebas, boleh langsung atau tak langsung, aktif atau pasif, tunggal atau majemuk, berintonasi menurun dan kalimatnya diakhiri tanda titik. Contohnya, pembagian beras gratis di kampungku dilakukan kemarin pagi. Perayaan HUT RI 63 berlangsung meriah. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dipakai untuk memperoleh informasi. Ciri-ciri kalimat tanya yaitu diakhiri tanda tanya, berintonasi naik, dan sering pula hadir kata apakah, bagaimana, di mana, siapa, yang mana, dan lain-lain. Contohnya, apakah barang ini milikmu? Kapan adikmu kembali ke Indonesia? Kalimat perintah. Kalimat perintah dipakai untuk menyuruh, melarang orang berbuat sesuatu. Kalimat perintah berintonasi menurun dan diakhiri tanda titik atau seru. Kalimat perintah dapat dipilah lagi menjadi kalimat perintah suruhan, perintah halus, perintah permohonan, perintah ajakan dan harapan, perintah larangan, dan perintah pembiaran. Contohnya, tolonglah bawa motor ini ke bengkel. Berikut kalimat perintah halus. Buka pintu itu. Berikut ini kalimat perintah suruhan. Kalimat seruan. Kalimat seru adalah kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat, termasuk kejadian yang tiba-tiba dan memerlukan reaksi spontan. Kalimat ini berintonasi naik dan diakhiri tanda seru. Contoh, hai, ini dia orang yang kita cari. Wah, pintar benar anak ini. Kalimat efektif. Ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Sebuah kalimat efektif mempunyai ciri-ciri khas, yaitu kesepadanan struktur, keparelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Kesepadanan yang dimaksud, kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Keparelan yang dimaksud dengan keparelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Ketegasan yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan adalah suatu perlakuan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kehematan yang dimaksud dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Kecermatan yang dimaksud bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Kepaduan yang dimaksud pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Dan terakhir, kelogisan yang dimaksud, ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.